dapat dari Al-Mukarram Ustaz Dedi Haryadi LC, kajian tentang Asmaul Husna yang dalam hal ini adalah tentang Al-Hamid. Sekarang adalah bagian yang kedua. Mudah-mudahan dengan berkatnya dua kajian ini nyambung apa yang sudah kita dengar minggu yang lalu dengan apa yang akan kita dengar kali ini, dan mudah-mudahan kajian ini berkah bagi kita rasakan kehamidan Allah itu ya dalam kehidupan kita. Mangga silakan mulai perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Ibu dan bapak jamaah Masjid Al-Muslimin Al-Muslim yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita pagi hari ini selepas menunaikan subuh berjamaah untuk kembali bertolabul ilmi, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa-dosa kita, dan bagian tersempurna dari cara Allah memantaskan kita semua untuk menjadi ahli surga. Ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, pertemuan pagi hari ini menyambung kajian kita yang belum tuntas di pekan sebelumnya tentang berkenalan, ya, berta'aruf dan hidup bersama salah satu dari nama Allah yang begitu indah, yang dari nama ini akan melahirkan cinta yang begitu indah kita kepada Allah, semakin nikmat di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, dan semakin bahagia dalam menjalani kehidupan, yaitu bersama nama Allah Al-Hamid, ya. Kemarin sudah kita bahas di kajian sebelumnya bahwa Al-Hamid itu dimaknai dengan dua pengertian. Yang pertama adalah Allah yang maha memuji, dan siapapun yang dipuji oleh Allah tidak ada satupun yang bisa menghinakannya kalau Allah sudah memujinya. Misal kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memuji di dalam beberapa ayat, di dalam beberapa surat, misalnya di Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian kita dapat di surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Begitu banyak pujian-pujian Allah di dalam Al-Quran kepada baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang Quraisy betapapun maksimal untuk menghinakan Rasulullah tetap tidak bisa terhinakan. Rasul pernah disebut dengan Al-Kahin, ya, dukun, atau juga As-Sahir, tukang sihir. Bahkan baginda mulia pernah disebut dengan Al-Majnun, orang gila. Berbagai upaya dilakukan untuk membunuh karakter dan menghinakan kemuliaan Rasulullah. Tetapi kalau Allah sudah memuji dan memuliakan seorang hamba, tidak ada yang bisa menghinakannya, ya. Masya Allah. Bahkan bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati, nama beliau
senantiasa kita gandengkan dengan nama Allah di setiap keadaan, ketika sholat, ketika adzan, ketika qomat, ya, ketika bersyahadat. Ini kalau Allah sudah memuliakan nama seseorang, ya. Nama Rasulullah ini selalu kita gandengkan Bapak Ibu ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala di berbagai di berbagai anjuran. Ketika sholat nama beliau terucap, ketika adzan dan lain seterusnya. Maka ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau Allah sudah memuliakan seseorang, maka tidak ada kekuatan yang bisa menghinakannya. Dan di kajian sebelumnya kita membahas bahwa Allah memuliakan orang beriman. Ya. Orang beriman itu adalah orang yang memiliki kemuliaan yang tidak bisa dihinakan. Makanya dulu saya pernah bertanya kepada ibu dan bapak, apa persamaan antara orang beriman dan penguasa? Sama-sama punya kemuliaan dan keagungan. Orang beriman punya kemuliaan, penguasa pun punya kemuliaan. Tetapi apa perbedaannya? Kalau penguasa kemuliaannya terbatas dan bisa berubah menjadi kehinaan. Sementara orang beriman kemuliaannya tak ada yang bisa menghinakan. Maka ibu dan bapak, kita ingin meraih kemuliaan lewat keimanan atau kekuasaan? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Raihlah kemuliaan itu lewat keimanan dan kekuasaan, agar kita bisa meledakkan banyak kebaikan ya. Mudah-mudahan para penguasa kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena keimanannya. Ini ibu dan bapak pengertian yang pertama, Allah yang maha memuji hambanya. Yang kalau Allah sudah memujinya, tidak akan ada yang bisa menghinakannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan pujian kemuliaan dari Allah, Pak. Yang dengan pujian ini kita tidak akan pernah terhinakan dan dihinakan ya. Dulu saya pernah sampaikan kepada ibu dan bapak, ada nggak seorang istri yang tidak turut sama suami, yang tidak bisa nurut sama suami? Ada, tapi belum tentu kesalahan istri. Mungkin kita sebagai laki-laki yang tidak punya alasan untuk dimuliakan karena kita bermasalah soal keimanan ya. Jadi kalau laki-laki sudah bermasalah Pak soal keimanannya kepada Allah, jangankan orang lain, istri dan anak pun tidak memuliakan dan tidak menghormati. Ada Ustaz ya begitu. Namun kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan istri dan anak kita, orang-orang yang lain pun Pak, yang tidak ada kaitan hubungan dengan kita akan memuliakan kita. Makanya kemarin saya sampaikan kepada ibu dan bapak, ada nggak Pak Bu kebaikan dan kemaksiatan yang tidak diketahui orang lain? Ada tidak? Seorang Bapak Ibu, ada nggak kebaikan dan kemaksiatan yang tidak diketahui orang lain? Itu tidak ada. Semuanya pasti diketahui. Kenapa? Karena kalau orang makin lil hasanah, kata Ibnu Abbas, makin banyak berbuat kebaikan, hati orang akan makin jatuh cinta kepada kita. Kan kata Ibnu Abbas, lil hasana mahabbatan fi qulubil khalqi. Orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan, Allah tanamkan rasa cinta hati orang lain kepadanya. Artinya Bapak Ibu, tidak ada kebaikan yang tidak diketahui orang lain. Pasti hatinya itu akan Allah tuntun untuk jatuh cinta kepadanya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada nggak kemaksiatan yang tidak diketahui orang lain? Tidak ada Pak. Semua pasti diketahui. Bagaimana caranya? Allah lemparkan baktotan fil qulubil khalqi. Rasa tidak suka hati orang lain kepadanya. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya kita sembunyikan Pak apa mungkin ya begitu Pak. Serapih mungkin Ustaz Pak Haji ya. Tetap Allah akan tanamkan hati orang itu untuk tidak menyukai kita. Ini ibu dan bapak, makanya ulama mengatakan tidak ada kebaikan dan keburukan yang tak diketahui orang lain. Kenapa? Setiap kebaikan Allah hadirkan perasaan cinta di hati orang lain,
dan setiap kemaksiatan, Allah pun tanamkan hati benci. Bagtotan itu kan tidak suka, Pak ya, dari hati orang lain kepadanya. Ini pun disampaikan oleh Ibnu Qayyim dan ulama-ulama yang lainnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, apa makna Allah Al-Hamid? Yang kedua adalah Allah yang maha terpuji. Tadi yang pertama Allah yang maha memuji. Yang kedua Allah yang maha terpuji. Bapak Ibu, kenapa Allah disebut dengan maha terpuji? Karena memang kita lihat di Al-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karena apapun yang membuat kita dipuji oleh makhluk-makhluk Allah, semuanya pemberian dari Allah. Betul Bapak Ibu? Ada enggak yang kita miliki bukan dari Allah? Tidak ada. Ya Bapak Ibu sih. Ada enggak anugerah, karunia yang membuat kita mulia dan dimuliakan orang lain bukan dari Allah? Tidak ada. Semua pemberian, semua karunia yang membuat kita mulia dan dimuliakan orang lain, itu semuanya berasal dari Allah yang maha mulia dan maha terpuji. Betul Bapak dan Ibu ya? Saya memuji Bapak kasep. Sebetulnya saya tidak memuji Bapak, tetapi memuji yang menciptakan Bapak. Siapa? Allah Bapak. Maka segala pujian yang kita ucapkan di makhluk-makhluk Allah, itu hakikatnya kita sedang memuji sang penciptanya. Ibu-ibu ke Pangandaran mengatakan apa Bu? Subhanallah madza khalaqta hada batilan. Ya. Begitu indah ciptaanmu ya Allah. Kita bukan memuji pemandangannya, tetapi memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan maha terpuji, Pak. Karena tidak ada yang layak untuk kita puji selain yang maha punya segala puji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak sukses, saya memuji Allah bukan memuji Bapak, tong GR kan gitu Pak ya. Karena yang memberikan kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, makanya di dalam Al-Quran diulang 6 kali Pak. Di 6 surat kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Alhamdulillah saja itu ada 23 kali dalam Al-Quran. Tapi kalau lengkap Alhamdulillahirabbil alamin ada 6 kali ya di dalam Al-Quran. Inilah Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan istighraq ya. Makanya Ibu dan Bapak ketika menerjemahkan Alhamdulillah, kita pakai kalimat apa Pak? Kalau menerjemahkannya segala puji. Itu namanya istighraq. Apa itu istighraq? Meniadakan yang lain. Semuanya habis hanya untuk Allah. Ini namanya istighraq. Artinya yang lain mah tidak ada sisa untuk dipuji Pak. Semuanya memang sudah habis untuk siapa? Itu namanya istighraq. Kayak dulu kita pernah bahas Ustadz ya tentang as-samad. Allahus samad. Kenapa pakai alif lam? Itu namanya istighraq juga sama. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa kita mintai untuk segala kebutuhan kita kecuali Allah. Ibu bapak di sini ada dokter. Kita paling butuh ke bapak ibu kalau sakit saja. Kalau perlu butuh uang, masa ke dokter? Kan begitu ya. Pasti ke orang lain. Untuk butuh babu waris, pasti ke notaris, bukan ke dokter. Kita ini tidak punya kemampuan untuk bisa memenuhi segala kebutuhan. Harus tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini ada insinyur. Paling hanya kita perlukan untuk minta saran apa Ustaz insinyur? Desain rumah dan lain sebagainya, Pak ya. Untuk babu waris bisa juga mungkin Ustaz. Tapi bukan pakar kan? Nah begitu. Tetapi Allah, apapun yang kita perlukan dan kita butuhkan, kita bisa datang sama Allah. Kenapa? Karena Allah penyedia segala kebutuhan. Bapak Ibu kalau masalah fikih ke saya Pak bertanya, mungkin saya bisa. Masalah keuangan Pak, Bapak Ibu misalnya banyak hutang, saya bisa bantu nggak Pak? Bisa dengan doa.
Iya kan? Artinya memang orang tidak punya kemampuan untuk bisa memenuhi segala kebutuhan. As-samad istighraq. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kemarin sudah kita bahas, alhamdulillah ini itu mempunyai 4 hakikat. Yang pertama, kalimatus syukri. Bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan segala anugerah yang tak mungkin bisa kita hitung. Makanya apa kata ulama Bapak Ibu sekalian? Andaikan Allah tidak mengajari kita kalimat alhamdulillah, kita mungkin akan berat Pak, dan bingung bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Ngitungnya saja nggak bisa, apalagi ngucapin terima kasihnya. Dulu saya pernah ngasih contoh kepada ibu dan bapak. Kita dikasih uang Pak, kita bilang terima kasih oleh orang itu. Kemudian orang itu ngasih dia lagi rumah. Pasti kita akan bilang terima kasih, berat Pak, terima kasih. Terus ngasih Alphard misalnya Pak. Bagaimana cara berterima kasih? Wah, makin berat, betul Bapak Ibu? Terus orang ini tidak hanya ngasih aqua Pak, ngasih rumah, ngasih mobil, bayarin hutang kita semuanya, ngasih tiket haji Pak. So kira-kira kita bagaimana cara berterima kasihnya? Berat Pak. Jangankan apa ya? Jangankan ke Allah, maksudnya orang yang pemberiannya terbatas, tapi kita berat berterima kasihnya. Mungkin Bapak Ibu akan meluk ya, akan nangis Pak, akan sujud syukur. Sok bayangin ke Allah Pak, yang pemberiannya tak bisa kita hitung. Bagaimana cara berterima kasih? Silakan Bapak Ibu sekalian. Ke orang yang nyelamatin kita dari hutang dan sebagainya, mungkin nggak Bapak Ibu nangis ketika bicara terima kasih? Mungkin nggak Pak? Sujud syukur mungkin Pak Haji ya, karena engkau telah menyelamatkan bla bla bla. Bayangin ke Allah Bapak Ibu, yang pemberiannya tak mungkin bisa kita hitung. Kira-kira bingung nggak bagaimana cara berterima kasih kalau Allah tidak ngasih panduan? Berat. Wah, nggak mungkin bisa kita lakukan Pak. Bagaimana cara berterima kasih? Ya. Masya Allah. Karena hitungannya tak mungkin bisa kita hitung adalah menghitung seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu di sini ada ahli matematika, tetap akan kebingungan bagaimana cara menghitung anugerah yang sudah Allah berikan di kehidupan kita. Karena satu-satunya hitungan yang tak mungkin bisa kita hitung adalah menghitung nikmat Allah. Pertanyaannya, sok kumaha ucapkan nuhunna. Makanya Allah Bapak Ibu kasih panduan kalimat ini saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk segala anugerah yang tak mungkin bisa kita hitung Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Baik, ini disebutkan kalimat syukur. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Makanya kepada Allah ketika kita berterima kasih, tidak usah harus lebay. Maka atas pemberian makhluk-makhluk Allah pun kita tidak boleh lebay. Jangan sampai kalimat-kalimat itu muncul. Tanpa Bapak mungkin saya sudah tidak bisa hidup. Kau baikkan rembulan di hidupku. Nggak usah Bapak. Ke Allah saja kita sederhana dengan begini. Apalagi ke makhluk Allah ya. Nggak usah memuji, melampaui pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak Ibu. Kau bagaikan. Pret lah itu Pak ya. Bukan tidak boleh ya Bu ya. Allah sudah mengajari kita kalimat ini. Masa ke makhluk Allah kita harus memuji melebihi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi bahasa pret keluar, mohon maaf Bapak Ibu. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah itu adalah kalimatul iman. Kenapa disebut kalimatul iman? Karena memang kita meyakini tidak ada yang pantas untuk kita berikan pujian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak Ibu ya? Maka siapapun yang saat ini Pak sedang mendapatkan sesuatu yang layak dimuliakan dalam hidupnya, kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, atau tambahannya hadza min fadli rabbi. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Kenapa disebut kalimat iman? Karena siapapun di antara Bapak Ibu yang saat ini mendapatkan anugerah yang memantaskan kita untuk mendapatkan pujian, maka segera kembalikan kepada sang pemberi segala pujian itu, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya Bapak Ibu sekalian tidak boleh ada kalimat hadza
min fadli kasabi. Tapi harus ada kalimat hadza min fadli rabbi. Beda Bapak Ibu ya. Pertama, hadza min fadli rabbi, yang kedua hadza min fadli kasabi. Kalau hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Kalau hadza min fadli kasabi, ini adalah berkat kehebatanku. Beda itu. Berkat ilmuku, berkat kecerdasanku, berkat kesungguh-sungguhanku. Itu kalimat-kalimat yang meniadakan Pak, ya, keimanan. Seakan-akan selain Allah atau seakan-akan dia berkontribusi untuk segala kesuksesan, enggak ada Pak. Semuanya istighraq, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalimat alhamdulillah ini adalah kalimatul hafidh wa ziyadah. Alhamdulillah itu adalah kalimat yang menjaga apa yang Allah berikan untuk tidak pernah kita merasa kehilangan dan untuk mendapatkan apa yang belum kita dapatkan. Setuju Bapak Ibu? Contoh, Allah mengatakan di Ibrahim ayat 7, la in syakartum, kalau Anda bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan kalimat alhamdulillah, kalimat syukur bukan? Maka ketika Bapak Ibu mengatakan alhamdulillah, kita sedang menjaga apa yang sudah ada dan untuk mendapatkan apa yang belum ada. Maka Ibu dan Bapak, kalau ingin kita menjaga apa yang sudah ada agar tidak pernah hilang di kehidupan kita, maka jagalah dengan kalimat syukur, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kalimat syukur pun bisa untuk mengadakan apa yang belum ada. La in syakartum la azidannakum. Betul Bapak Ibu ya? Maka apa teorinya? Untuk mendapatkan apa yang belum ada adalah syukuri apa yang sudah ada. Selama Bapak Ibu bisa mensyukuri apa yang sudah ada, kita sedang merencanakan untuk mendapatkan apa yang belum ada. Itu kalimatnya. Makanya saya bertanya kepada Bapak Ibu, cara indah untuk mendapatkan apa yang belum ada dengan bersyukur Pak, atau dengan berpikir ingin, kan orang itu gini, Bapak Ibu ada dua, fokus kepada apa yang dia inginkan dan fokus kepada apa yang sudah Allah berikan. Kira-kira yang mana yang paling efektif Pak untuk mendatangkan yang belum ada? Pertama, fokus untuk mendapatkan apa yang belum ada. Yang kedua, fokus untuk mensyukuri apa yang sudah ada. Kira-kira mana yang paling indah untuk mendapatkan apa yang belum ada? Dua-duanya bisa Pak Haji, tapi perasaan kitanya berbeda. Kalau berfokus kepada mensyukuri yang sudah ada, kita sudah bahagia. Tapi kalau fokus ingin apa yang belum ada, kita kehilangan kebahagiaan. So Bapak Ibu, aduh pengen ini, pengen itu, pengen ini. Itu sebetulnya sudah merampas kebahagiaan, Pak. Betul ya? Saya tidak mengajari Bapak Ibu untuk tidak punya keinginan, enggak. Karena ini wajah-wajahnya penuh banyak keinginan, Pak. Ya. Ini wajah-wajah masih banyak keinginan, Pak. Saya tidak melarang Bapak Ibu. Tetapi ternyata Al-Quran mengajari kita untuk mendapatkan apa yang belum ada itu adalah dengan mensyukuri apa yang sudah ada. Maka kita gabungkan Pak Haji, kita gabungkan. Bagaimana cara menggabungkannya Ustadz? Ulama mengatakan sebelum meminta bersyukur dulu dengan apa yang sudah ada. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, Bu, entong, ya Allah, entong langsung gitu Bu ya. Terima kasih ya Allah Pak. Maka puji dulu Allah itu. Itu Bapak Ibu, ini gabungannya. Kan kita mah langsung angkat tangan langsung rezeki ya Allah. Langsung gitu Pak. Langsung gitu Pak. Bersyukur dulu Pak, memuji Allah dulu dengan segala apa yang sudah Allah berikan. Agar apa? Agar ketika kita berdoa Pak, tapi hati kita pun betul-betul dipenuhi dengan syukur kepada Allah. Ya, ini kesalahan kita Bapak Ibu sekalian. Langsung berdoa Pak. Ketika Allah belum mengabulkan, bilang apa sama Allah? Allah pedit, gitu Pak ya. Padahal siapa yang ngasih rezeki selama ini kepada hidupnya Pak? Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu ya. Dulu saya pernah contoh Pak Haji mungkin masih ingat Pak. Kita kayak begini Bapak Ibu ya. Ini contoh.
Kita diurus sama orang tua kita dari kecil, Pak, sampai besar lah, sampai mandiri. Sekarang kita pisah, ya, pisah rumah dengan orang tua. Terus suatu hari kita butuh bantuan kepada orang tua lah, butuh apa tuh Bapak Ibu? Butuh, orang tua itu tidak ngasih Bapak Ibu. Kita bilang apa? Orang tua saya pelit. Padahal dia hidup selama ini dari siapa? Orang tua. Nah ini Bapak Ibu, kadang kita begitu sama Allah itu. Ketika berdoa kepada Allah, Allah tidak ngasih, langsung kita buruk kata-kata kita kepada Allah. Padahal selama ini yang memberikan anugerah dalam hidupnya siapa? Allah. Kita suka begitu Pak. Makanya sebelum meminta, penuhkan dulu hati kita dengan berterima kasih kepada Allah. Setuju Bapak Ibu ya? Baik. Ini yang ketiga. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu. Alhamdulillah adalah azmalu minan ni'am. Kemarin sudah kita bahas. Kalimat alhamdulillah itu adalah azmal. Kalimat yang sangat indah, melebihi sesuatu yang kita syukuri itu. Kita lihat di sini. Ibu bapak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bilang alhamdulillah. Kata Ibnu Qayyim, kalimat alhamdulillah itu lebih indah daripada rizki yang Bapak Ibu dapatkan itu. Kenapa? Rizki yang kita dapatkan mungkin bisa usang, mungkin bisa hilang. Tetapi kalimat alhamdulillah akan menjadi 6 kebaikan yang akan kita dapatkan sampai nanti ke akhirat. Ibu bapak punya sepeda baru buat goes Pak ya. Kita bilang alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah lebih indah Pak daripada sepeda itu. Merek apa di sini Pak Haji? Belum tahu Pak ya. Kenapa? Sepeda bisa rusak Pak, sepeda bisa hilang. Tetapi kalimat alhamdulillah ini menjadi 6 kebaikan ini sampai kita dapatkan nanti di akhirat. Satu, al-amalus shalih. Dia akan menjadi amal saleh. Ketika Bapak Ibu mengatakan alhamdulillah, jadi pahala enggak? Pahala Pak ya. Yang kedua adalah maghfiratul dzunub, akan menjadi ampunan dosa karena setiap kebaikan menghapus. Masya Allah. Yang ketiga ziyadatul firis, rezeki kita kali tambah-tambah lagi. Bahkan penambahan rezeki ini Pak gara-gara kalimat alhamdulillah bisa melebihi apa yang sedang kita syukuri itu. Saya ulang Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu mengatakan kalimat alhamdulillah untuk satu rezeki, maka kalimat alhamdulillah ini Pak bisa mendatangkan rezeki yang boleh jadi bisa lebih besar daripada yang kita syukuri ini. Bapak Ibu dapat sepeda, alhamdulillah Pak. Kalimat ini bisa mengundang Pajero loh Pak. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Kalau kita ke materi lah begitu. Yang ke berapa? Yang keempat, husnudzon billah. Kita akan semakin berbaik sangka kepada Allah, makin kuat hati kita bahwa segala karunia itu pemberian Allah. Masya Allah. Yang kelimanya, at-tumaninatu fil qalb. Hati kita makin tenang, hati kita makin tentram. Karena yang menggelisahkan hati biasanya Pak adalah fokus kepada keinginan, bukan fokus kepada apa yang sudah Allah berikan. Makanya kenapa banyak orang yang tidak bahagia? Bukan karena dia tidak diberikan anugerah oleh Allah, tetapi fokusnya bukan ke anugerah, tetapi pada keinginan. Betul Bapak Ibu? Itu yang bikin orang tidak bahagia. Bukan dia tidak punya apa-apa, tetapi memang fokusnya bukan ke sana, tetapi kepada apa yang belum ada. Itu Pak Haji. Dan terakhir adalah dakhalal jannah. Nanti ada banyak hadis ya, Bapak Ibu silakan. Saya tidak bicara hadis karena hadisnya bisa dicari sendiri. Kalau Bapak Ibu mengatakan beberapa kalimat khafifatani tetapi nanti sakilani fil mizan ya. Kalimatnya ringan tetapi berat dalam timbangan di akhirat. Di antaranya ada kalimat alhamdulillah. Inilah 6 kebaikan yang kita dapatkan dari kalimat alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, kalimat ini bukan kalimat ringan Pak. Ya, Masya Allah. Baik. Kita masuk ke kajian kita hari ini Bapak Ibu ya. Ini baru mukadimah saja. Sudah setengah jam. Bapak Ibu semoga Allah rahmati dan Allah berkahi.
Ata'ullah. Pemberian Allah itu ada dua. Yang pertama yang sering kita sebut dengan nikmat, yang kedua yang sering kita sebut dengan hikmah. Pertama apa? Nikmat, kedua hikmah. Itu dua-duanya pemberian Allah dengan pemberian yang berbeda cara. Baik. Yang pertama adalah nikmah. Itu bisa Allah beri Pak lewat Ar-Razzaq. Sesuatu yang kita ikhtiarkan dulu. Ya Pak ya. Yang kedua bisa Allah beri dengan cara Al-Wahhab. Sesuatu yang tak kita ikhtiarkan dulu. Bahkan Al-Wahhab ini, Ibu dan Bapak, sering kita terjemahkan satu, Allah memberi tanpa kita minta, dan Allah memberi melebihi segala kebutuhan-kebutuhan kita yang ada. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, pemberian Allah banyak lewat Ar-Razzaq, banyak lewat Al-Wahhab. Mana Bapak Ibu? Al-Wahhab. Kalau saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, apa yang Bapak Ibu minta sama Allah bisa dihitung. Tapi apa yang Allah berikan dalam hidup kita, nggak bisa kita hitung. Maka ulama mengatakan Ibu dan Bapak, pemberian Allah lewat Al-Wahhab jauh melebihi dari pemberian Allah lewat Ar-Razzaq. Kan rizki itu Pak Allah kasih setelah kita ikhtiarkan. Ya kan? Makanya bab rizki itu nanti pasti berkaitan dengan bab ikhtiar. Setuju Bapak Ibu ya? Tetapi kalau Al-Wahhab adalah apa yang Allah berikan di kehidupan kita yang tak ada ikhtiar dari kita. Udara yang segar, air yang bersih, itu memang nggak bisa kita ikhtiarkan. Sudah Allah kasih dalam kehidupan kita. Betul Bapak Ibu ya? Pertanyaan saya, ada nggak yang gratis? Ada nggak Pak? Kan kita selalu bilang, Allah mah baik sama kita, segalanya gratis. Saya bertanya, ada nggak yang gratis? Nggak ada. Semuanya lah abasan, Pak. Semuanya adalah pinjaman, kata Allah. Yang nanti akan Allah minta perhitungannya nanti di akhirat. Nggak ada yang gratis Bapak Ibu pemberian Allah itu. Usia kita, kesehatan kita, umur kita, rezeki kita, ada yang gratis tidak? Nggak ada. Semuanya adalah pinjaman yang akan nanti Allah akan hitung Pak di akhirat. Seperti Bapak Ibu masuk ke rumah makan Padang. Kan sudah gratis ya Pak ya semuanya. Nanti pas habis dihitung Pak. Dan pelayannya Pak itu bisa tahu piring yang sudah bersih itu apa dulunya itu Pak. Misalnya Bapak makan apa itu sampai gak bersih Pak ya. Biar menghilangkan jejak. Itu mereka tahu itu awalnya bekas rendang atau bekas apa. Punten Pak kalau di sini ada orang Padang ya Pak ya. Kan saya pernah nyoba begitu Pak. Saya nakal juga Pak Haji ya. Habisin itu Pak sampai bersih itu. Ternyata mereka tahu Pak, ini bekas rendang gitu. Luar biasa itu. Itu ilmu dari mana itu Pak? Luar biasa itu Pak Haji ya. Memang ada indera keenam atau apa gitu Pak. Ya, pada piringnya sama gitu ya. Tetapi kenapa mereka tahu jejaknya apa gitu ya. Walaupun kita hilangkan jejak itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Al-Quran, ya, apa Allah mengira, apakah kalian mengira apa yang aku ciptakan itu semuanya sia-sia dan tidak akan dikembalikan kepadaku? Itu kata Allah Pak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa semua yang Allah kasih itu Bapak Ibu, sekalipun tanpa kita minta, semuanya nggak ada yang gratis. Semuanya nanti akan Allah hitung Pak. Seperti hitungan ketika Bapak Ibu masuk ke rumah, dicatat dengan detail, nggak ada yang terlewat dari hitungan Allah. Setiap detik yang kita lewati Bapak Ibu saya, setiap kesehatan yang kita sedang nikmati, semua itu ada hitungannya. Makanya Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, maka jadikan hitungan-hitungan yang nanti akan Allah hitung di akhirat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita, yang memudahkan kita untuk menjadi ahli surga. Ustadz, bagaimana caranya? Apapun yang Allah berikan dalam hidup kita saat ini Pak, jadikan semuanya kebaikan. Kenapa? Kebaikan ataupun tidak jadi kebaikan ada hitungannya. Betul Bapak Ibu? 1 rupiah Pak yang kita miliki ada hitungannya. Semua ada.
Bapak Ibu lihat hadis-hadis Rasulullah, Allah akan banyak bertanya tentang semuanya. Tentang usia kita, umur kita, rezeki, semua Allah tanya itu. Bahkan Ustadz, apa sih akan Allah hisab nanti di akhirat? Bapak Ibu lihat kalimat Allah. Anin na'im, Pak. Semua nikmat yang sudah Allah berikan di kehidupan kita, pasti Allah itu akan hitung. Jadi saya bertanya kepada Bapak Ibu, ada yang gratis gak, Pak? Nggak ada. Semua ada hitungannya, Bapak Ibu sekalian. Hak waktu yang sudah kita lewati, umur yang sudah kita yang sudah terlewat, rezeki, kesehatan, semua itu ada hitungannya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian, saat kita ke surga, betul-betul Allah tidak menghitung lagi. Karena nanti ada orang-orang yang ke surga tanpa hitung kembali, Pak, semua amal-amalnya. Kalaupun Allah akan menghitung kita, maka doalah seperti doa Nabi Aisyah. Allahumma hasibni hisabai yasir. Ya Allah, hisablah aku nanti di akhirat dengan hisaban yang ringan. Ini Aisyah baca, Ibu, kalau selesai habis sholat. Aisyah habis selesai sholat mengatakan apa? Allahumma hasibni hisabai yasir. Kalaulah kita tidak ke surga tanpa hisab, maka alternatifnya yang kedua ini, ke surgalah dengan hisaban yang ringan. Karena nanti dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kalau orang sudah dihisab dengan yang ringan, Pak, semua hitungan itu akan langsung Allah maafkan. Gitu. Jangan sampai kita menghadapi dua hitungan ini, Pak. Yatulul hisab wa susyaddidul hisab. Hisaban yang berat dan hisaban yang lama. Apa kata Rasul? Kalau orang sudah dihisabnya dengan lama, Pak, faqad halaka, dia pasti celaka itu ya. Kalau di sini mah kelihatan ini wajah-wajah yang ke surga tanpa hisab, insya Allah, Pak. Ini wajah-wajah di surga semua, ya. Maka ini salah satu panduan dari Aisyah, bisa kita praktekkan, Bu, habis sholat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kalau aku nanti akan dihitung dengan semua amalku, maka hitunglah dengan hitungan yang ringan. Langsung Allah maafkan. Ya. Nah ini. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ini menarik. Kenapa misalnya agama itu dalam bahasa Arab disebut dengan dinun, Pak? Apa? Hutang dalam bahasa agama disebut apa, Pak? Dainun. Sama itu. Agama disebut dinun, hutang disebut dainun. Kenapa mirip? Karena agama ini hutang. Semuanya akan kita bayar di akhirat. Apapun yang kita lakukan di sini, semua akan dibayar. Ada nggak Bapak Bu yang kita lakukan gratis? Nggak ada. Semua pasti dibayar. Tetapi mudah-mudahan bayarannya adalah pemudah kita untuk ke surga. Bayarannya adalah Bapak Ibu pemberat timbangan kebaikan kita nanti di mizan, yang memudahkan kita untuk bisa ke surga. Kalaupun tanpa hisab yang ringan. Karena ada orang-orang yang akan hisab lama sekali, Pak. Sampai berat itu. Dan kata Rasul, seseorang kalau sudah dihisab dengan berat, pasti dia celaka. Nah, menarik Ibu dan Bapak sekalian. Ini sedikit dulu ya. Nggak apa-apa, nggak selesai dulu juga ya, Pak. Terus saya lanjut. Contoh Bapak Ibu. Kenapa misalnya Ibnu Qayyim mengatakan, illatu wujudina fi hadhil ayah al-ibtila. Li'anna jannata thamanun wala yadfa'u thamanuha ilal bil ibtila. Satu-satunya alasan hidup kita di dunia ini untuk diuji. Alasan hidup kita di dunia untuk diuji. Kenapa? Karena surga itu punya harga. Dan harga ini tak mungkin bisa kita bayar kecuali lewat ujian. Karena surga itu punya harga. Dan harga ini nggak mungkin bisa kita bayar kecuali lewat ujian. Kenapa? Karena ujian menghadirkan satu ibadah, Pak, yang bisa menghargai surga, yaitu bernama kesabaran. Kenapa? Dari sabar muncul 3. 1, takfirus sayyiat. Allah sedang bersihkan dosa-dosa kita. Yang kedua, ziyadatul hasanat. Allah sedang deraskan pahala kita. Yang ketiganya, dakhala jannah. Allah akan sedang mudahkan kita ke surga. Bapak Ibu, sementara orang yang tidak diuji dengan kesabaran,
Misalnya orang yang sehat Pak ya, itu kata Rasul, as-sihah al-farik yatul fi yaumil hisab. Orang yang sehat Pak, kemudian tidak produktif, dia sedang merencanakan untuk lama dihisabnya nanti di akhirat. Makanya kita lihat, kita simpulkan, orang yang sakit, sedang diuji, itu sedang Allah mudahkan ke surga bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Orang yang sehat kemudian tidak produktif sedang merencanakan diperpanjang dilamakan hisab. Tuh Bapak Ibu sekalian. Kira-kira lewat hadis ini kita iri nggak sama orang yang sakit? Iri Pak. Orang yang sakit mah sedang akan disurgakan tanpa hisab, sementara orang yang sehat mah sedang merencanakan untuk lama di hisab. Jadi pilih sakit, pilih sehat Pak. Jangan gitu juga Ustadz. Ya Bapak Ibu ya. Makanya dua pilihan Pak. Kalau sakit sabar, kalau sehat produktif. Itu pilihannya. Kalau ibu dan bapak sehat tidak produktif, sedang merencanakan yatulul hisab. Hisaban kita lama nanti di akhirat. Kenapa? Semuanya Allah hitung Bapak Ibu sekalian. Ibu, Bu, misalnya ibu nonton sinetron berapa puluh jam sehari Bu? Waduh. Itu ada hisabannya nggak Bu? Ada. Mudah-mudahan hisabannya kebaikan. Ibu kenapa nonton? Untuk mempertajam iman saya. Ah gitu nggak apa-apa Bu. Walaupun itu modus ya Pak. Jadi kan kebaikan Pak. Jangan sampai usia kita sehat tidak produktif. Ustadz kan saya sudah pensiun Pak. Produktif bersama Allah Bapak Ibu. Ngajinya, tilawahnya Pak. Segala bisa kita sibukkan itu bersama Allah. Ustadz kapan istirahatnya? Di surga. Istirahat itu di surga Bapak Ibu. Saya kemarin membahas tentang bab siapa orang-orang yang akan ke surga tanpa hisab, yang akan ringan hisabnya. Apa kata Allah? Kadihun kadhan famulaki. Orang yang terus repot hidupnya dengan amal soleh, pasti dia akan santai nanti di akhirat. Sementara orang yang santai dari amal soleh di dunia pasti repot di akhirat. Itu. Maka jawabannya Al-Insyiqaq ayat 6 sampai ayat 8. Kalau kita ingin hisab ringan sama Allah. Ya. Kadihun kadhan famulaki. Inilah orang yang akan mendapatkan catatan dari sebelah kanan dan akan hisab dan hisaban yang ringan. Ustadz, apa tuh kadihun kadhan famulaki? Orang yang terus Pak yang memaksimalkan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau bisa Bapak misalnya dulu ketika di kantor sibuk Pak. Sekarang juga bisa alih kesibukan kan Pak ya? Dulu mah sibuknya misalnya Pak dengan pekerjaan, itu pun ibadah insya Allah Pak ya. Sekarang mah sibuknya dengan apa Pak? Bisa dengan tilawah Pak, ngaji Pak, bikin yayasan ya, rumah tahfidz, sibukan Bapak Ibu. Ustadz kapan atau istirahatnya? Fil jannah. Udah nanti kita sama-sama istirahatnya di surga. Ya. Dunia itu Bapak Ibu memang tempat lelah kita dalam amal soleh, tetapi sedang merencanakan untuk santai nanti di akhirat. Karena kalau kita sehat kemudian tidak produktif, wah ini mah alamat itu Pak. Panjang hisabnya nanti di akhirat. Karena tidak ada yang gratis. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, pemberian Allah itu yang kedua hikmah. Itu pemberian. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, mana pemberian yang indah? Lewat nikmat, lewat hikmah. Bapak sekalian. Saya ulang Bapak Ibu ya, dua-duanya pemberian dari Allah. Tapi mana yang paling indah dalam hidup kita? Pemberian lewat jalur nikmat atau pemberian lewat jalur hikmah? Nah ini Bapak Ibu sekalian, ma yubaddalu bil hikmati azmalu minad dia bil musibati. Kalau pemberian lewat nikmat Pak, itu langsung alokasi kan begitu ya. Semua orang senang Ustaz. Tapi pemberian lewat hikmah tidak semua orang senang. Karena lewat jalur musibah Pak. Hikmah itu pemberian Allah lewat jalur musibah. Contoh begini, Allah sedang ingin ampuni dosa dia. Itu pemberian bukan Pak? Allah sedang ingin menderaskan pahala dia. Pemberian. Tetapi lewat jalur apa biasanya? Pak? Musibah, ya kan? Allah sakitkan dia.
Ketika sakit, Allah sedang ngasih loh Bapak Ibu itu. Sedang ngasih ampunan dosa dan sedang ngasih pahala. Itu namanya hikmah. Dan ulama mengatakan pemberian lewat hikmah kadang jauh lebih indah daripada pemberian lewat nikmat tadi. Maka kalimatnya ini, ma yubaddalu bil hikmah azmalu minad bil musibah. Apa yang Allah ganti sebagai hikmah jauh lebih indah apa yang hilang dari kita gara-gara musibah. Contoh Bapak Ibu sekalian, kita misalnya bapak-bapak hilang apalah gitu Pak ya, gara-gara musibah, tetapi pemberian Allahnya itu pasti akan jauh melampaui Pak dari apa yang hilang itu. Lihat Bapak Ibu kalimat sini. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya beserta kesulitan ada. Apa yang menarik dari ayat ini Bapak Ibu sekalian? Kesulitan pakai alif lam, sementara kemudahannya tidak pakai alif lam nakirah. Dan kita sudah paham apa perbedaan ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah Pak bisa ditentukan dan bisa dihitung, sementara nakirah nggak bisa dihitung. Contoh, kira-kira masalah Bapak Ibu sekarang bisa dihitung dengan jari nggak? Bisa nggak Bapak Ibu? Walaupun banyak. Bisa. Ustaz saya itu sekarang lagi penyakit ini bisa dihitung Pak. Tapi apa yang sedang Allah berikan sebagai hikmah bisa dihitung? Gak bisa. Kadang Bapak Ibu sekalian, Allah berikan berjuta kebaikan dari satu hal yang tidak mengenakan di kehidupan. Ini Bapak Ibu sekalian lihat ayatnya. Nah ini Pak. Kalau Allah sudah berikan hikmah, Allah sedang berikan banyak. Lihat. Barang siapa yang diberikan hikmah, Allah sedang memberikan kebaikan yang, lihat ayatnya Pak. Khairan katsira, sedang memberikan kebaikan yang banyak. Jadi lebih indah penikmat atau hikmah? Saya ulang lagi, ini belum masuk berarti Bapak Ibu. Hikmah itu kata Allah, lihat, khairan katsira. Kebaikannya Pak berlimpah itu. Betul ya? Maka wajar ulama mengatakan pemberian Allah lewat hikmah jauh lebih indah daripada pemberian Allah lewat nikmat. Kita diberikan sakit oleh Allah. Dari sakit ini lihat apa kebaikan yang sedang Allah berikan, banyak sekali. Kita punya waktu untuk istirahat. Kita tidak punya kesempatan untuk maksiat kan? Kita punya waktu buat keluarga, dosa-dosa kita dibersihkan, pahala kita dideraskan. Bapak Ibu bisa merenung Pak untuk merencanakan amal soleh. Ada banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari satu kesulitan yang sedang Allah berikan. Maka Ibu dan Bapak, dari kajian kita hari ini, kita kadang melihat pemberian Allah itu lewat nikmat saja ya Pak ya. Dan kita lupa bahwa di setiap kesulitan pun Allah sedang memberikan nikmat berupa hikmah itu. Dan hikmah jauh kadang lebih indah daripada, contoh begini Bapak Ibu. Contoh. Nah ini. Apa yang disebut dengan innamal usri yusron? Seperti Bapak Ibu kehilangan uang 500.000, dapat ganti 5 miliar gitu. Ini saya ke bab uang biar kita langsung connect Pak. Gitu ya. Lihat ayatnya Bapak Ibu. Inna ma'al usri, sesungguhnya dalam kesulitan pakai alif lam, terhitung. Yusron, ada kemudahan. Artinya Bapak Ibu, kemudahan yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada seperti Bapak Ibu hilang 500.000 dapat ganti 5 miliar seperti gitu. Ini ayatnya kalau saya harus ke bab uang kan, biar kitanya langsung langsung paham Bapak Ibu. Karena kalau bab uang insya Allah kita paham Pak. Kayak begini Bapak Ibu ya, kita kehilangan dunia, tetapi kita menemukan sesuatu yang lebih indah daripada dunia. Itu menemukan Allah Pak. Oh lihat, ya kan Pak? Corona ini kita kehilangan banyak dunia, tetapi banyak orang yang menemukan pemilik dunia Pak. Lebih dekat dengan Allah, lebih punya waktu buat ibadah, lebih punya banyak waktu buat baca. Itu kira-kira lebih baik nggak Pak daripada dunia yang hilang?
Yang hilang nggak seberapa Bapak Ibu, paling kita kehilangan nominal apa, tetapi apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Kita lebih dekat dengan masjid, Pak. Kita lebih banyak berdoa, lebih sibuk bersama Allah. Wah, Masya Allah. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Tidak ada kesulitan kecuali Allah sedang merencanakan ganti yang lebih banyak Pak sebagai kebaikan. Ini namanya hikmah itu. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Yang kedua, ada orang yang kehilangan pasangan tetapi mendapatkan surga. Karena ketika ada masalah apa di rumah tangga kemudian dia kehilangan, dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Dia mendapat surga. Makanya apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Kadang Allah memberikan musibah di dunia untuk menjaga kita agar tidak mendapatkan musibah di akhirat itu. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan musibah di dunia la'allahum yarji'un, mudah kembali kepada Allah sehingga dia akan terjaga dari musibah nanti di akhirat. Maka ibu dan bapak boleh jadi loh musibah yang saat ini sedang kita rasakan di dunia itu cara indah Allah agar kita terjaga dari musibah nanti di akhirat. Kenapa? Karena orang ketika banyak kehilangan dunia lebih dekat dengan sang pemilik dunia. Nah ini Bapak Ibu sekalian, itu namanya hikmah Pak. Makanya dulu rumus kita cuma 4. Satu, kalau Allah berkehendak pasti terjadi ya Pak ya. Sesuatu yang terjadi pasti mengandung hikmah. Dan hikmah itu adalah kebaikan yang banyak kata Al-Quran. Jadi apa yang Allah berikan itu pasti mengandung kebaikan yang itu kesimpulannya. Itu namanya hikmah. Maka mulai hari ini Bapak Ibu, kita jangan satu saja lihatnya. Pemberian Allah itu jangan lewat nikmat saja, tetapi lewat hikmah pun banyak yang Allah berikan di kehidupan kita. Ya, yang selama ini betul tadi kata Pak Haji, orang kalau melihat nikmat biasanya lewat pemberian ya Pak ya. Betul kan? Lewat nikmat dan lupa soal hikmah. Padahal itu juga pemberian yang melebihi keindahannya daripada nikmat itu. Oh iya, baik, jazakallahu Ustaz. Nah ini Bapak dan Ibu, makanya lihat kalimat di sini Pak. Baik, selesai dulu ya. Nah ini, apa kata Rasulullah? Kalau kita mendapatkan hal yang menyenangkan, bilang Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat. Tapi kalau kita mendapatkan hal yang tidak mengenakan, bilang apa? Alhamdulillah ala kulli. Tuh kan semuanya jadi alhamdulillah loh Pak. Kenapa? Karena di setiap hal yang tidak kita sukai pun ada banyak kebaikan. Ini ada hadisnya. Idza ra'a ma yuhibbu. Kalau Anda melihat apa yang Anda sukai, maka katakan Allah apa? Alhamdulillah illadzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagimu ya Allah, yang dengan segala karuniamu maka tersempurnakanlah segala kebaikan. Tapi kalau Anda melihat apa yang tidak sukai Pak, maka ucapkan Alhamdulillah ala kulli halin. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan yang tidak kita sukai, Allah sedang memberikan nikmat jalur apa tadi Pak? Hikmah itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita dari sakit, Allah sedang banyak berikan kebaikan dalam hidup kita. Kita sedang kehilangan dunia, Allah sedang berikan akhirat kita, Ibu dan Bapak sekalian. Itu yang jarang kita pahami. Orang kehilangan dunia, menemukan akhirat. Orang kehilangan pasangan, menemukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu tidak boleh begitu. Ya Allah berikan aku banyak. Nah, itu nggak boleh, Pak. Tetap doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, makanya ini kalimatnya indah sekali. Ya. Saya persingkat. Bapak Ibu, ketika dokter memberikan sakitnya sebuah suntikan, kita ridho. Kenapa? Karena akan menyembuhkan. Tetapi kenapa kita tidak ridho ketika Allah memberikan sebuah sakitnya suntikan? Padahal sama-sama menyembuhkan. Saya ulang kembali Bapak Ibu, saya ulang kembali kan. Musibah dari Allah seperti suntikan di tangan dokter, Pak, gitu. Pasti menyembuhkan tidak?
menyembuhkan. So, Bapak Ibu disuntik oleh dokter kan sakit tuh, tapi kita marah-marah nggak Pak? Malah kita bayar dan kita bilang nuhun. Tapi kenapa disakiti sama Allah kita nggak bayar, nggak bilang nuhun, malah marah-marah Pak? Padahal sama-sama untuk menyembuhkan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, Allah mencintai kita tidak? Dokter mencintai kita nggak Pak? Belum tentu Pak. Belum tentu, karena manusia ya Pak ya. Di sini punten kalau ada yang profesi dokter Pak, mohon maaf. Belum tentu. Kenapa kita ini bilang nuhun, terima kasih kepada orang yang belum tentu mencintai kita. Tetapi kenapa marah-marah kepada Allah ketika menyakitin kita, padahal Allah sangat mencintai kita. Makanya ulama mengatakan, kita ridho disakiti oleh dokter. Tapi kenapa tidak ridho disakiti oleh Allah, padahal sama-sama menyembuhkan Pak. Itu kan. Nah ini ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Maka inilah kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Sahabat terbaik itu adalah, ya musibah kadang jadi sahabat terbaik Pak. Kenapa? Membuat kita semakin kuat dan menempatkan Allah di hati kita semakin dekat ya. Inilah yang disebut dengan hikmah. Maka pemberian Allah itu, ibu dan bapak, bisa lewat nikmat, bisa lewat hikmah. Lewat nikmat kita mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Lewat hikmah kita bilang alhamdulillah ala kulli, semuanya alhamdulillah. Ya. Semuanya alhamdulillah kalau kita tafakuri. Kenapa? Karena Allah ketika memberikan kesulitan sedang memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita yang jarang kita pahami itu. Makanya saya sampaikan pagi hari ini Pak, agar kita tidak melihat kenikmatan itu lewat jalur pemberian gitu saja. Tetapi lewat kesulitan-kesulitan kita pun sebetulnya Allah sedang memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita ya, yang jarang kita syukuri. Ini mungkin Ustadz tambahannya ya, karena sudah jam 6. Saya mohon maaf juga Bapak Ibu, jam setengah 7 masih ada kuliah Ustadz, jadi dipercepat. Ya. Tapi mudah-mudahan sudah cukup Bapak Ibu ya. Ini hanya tambahan dari materi sebelumnya. Walau alam bisawab. Boleh, boleh insya Allah. Baik, sebelum doa saya ingin mengucapkan baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kajian Al-Hamid kita tuntaskan. Kalau misalnya ada yang dipertanyakan, mungkin bisa lewat WA atau apa Bapak Ibu ya, insya Allah. Karena kan kajian kita rutin, jadi Bapak Ibu bisa sharing terus insya Allah. Dan mudah-mudahan walaupun ringan kajiannya Pak, tetapi ini sebetulnya memberikan banyak recovery iman ya. Karena kajian Asmaul Husna ini kajian akidah yang ringan sebetulnya, tetapi efektif untuk merecovery iman kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan kajian demi kajian ringan ini mudah-mudahan semakin terus membuat kita jatuh cinta kepada Allah, semakin bahagia hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintai Allah, semakin nikmat ibadah kita kepada Allah, dan semakin mengerti Bapak Ibu dengan segala apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita, walaupun itu jalur bahagia maupun jalur air mata. Allah sangat mencintai kita dan tidak ingin memberikan keburukan dalam kehidupan kita. Makanya kata Ibnu Qayyim, semua pemberian Allah itu anugerah, walaupun kemasannya berupa musibah. Itu kata Ibnu Qayyim. Semua apa yang Allah tentukan dalam hidup kita itu adalah anugerah, walaupun kemasannya berupa musibah. Allah tidak pernah memberikan musibah kecuali Allah sedang merencanakan banyak anugerah dalam kehidupan kita. Di antaranya barusan kita bahas sedikit ya tentang masalah hikmah ya. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu senantiasa diberikan banyak anugerah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Baik, hikmah juga termasuk anugerah Pak. Tetapi kalau bisa anugerahnya tadi Pak yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf sekali lagi saya percepat untuk mengimbangkan waktu sampai jam 6, tapi mudah-mudahan ada yang bisa kita petik pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita menjadi doa-doa yang ijabah. Kita awali dengan memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita ucapkan kalimat hamdalah bersama-sama untuk memuji segala anugerah yang sudah Allah berikan di kehidupan kita. Terutama kata Imam Al-Ghazali, anugerah usia Bapak Ibu, yang membuat kita masih punya kesempatan memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki ketaatan kepada Allah, meminta maaf atas segala kemaksiatan kita, dan kita masih punya kesempatan untuk terus bisa menyiapkan bekal-bekal terbaik kepulangan kita ke akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, kami mohon kepada Engkau, maafkan segala khilaf kami selama ini, ampuni segala kesalahan, kealfaan, dan kehilafan kami selama ini. Berikan kesempatan kepada kami untuk terus bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Mudah-mudahan musibah demi musibah yang saat ini sedang kami hadapi bersama membuat kami semakin ingin terus memperbaiki diri sebaik-baiknya, semakin ingin mendekati Engkau ya Allah sedekat-dekatnya. Mudah-mudahan dengan musibah dan musibah yang saat ini sedang kami hadapi bersama membuat kami semakin punya banyak waktu bersamamu ya Allah, membuat kami semakin sibuk bersamamu ya Allah, membuat kami semakin nikmat dalam ibadah kepadamu ya Allah, membuat kami semakin bahagia untuk senantiasa ada bersamamu ya ilahna. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk menjadi hambamu yang bisa bahagia hidup bersamamu, bisa merasakan kenikmatan mencintaimu dan kelezatan ibadah kepadamu. Jangan dulu ambil usia kami sebelum kami bisa merasakan betapa bahagia hidup bersamamu ya Allah, betapa nikmat mencintaimu dan betapa lezat ibadah kepadamu. Wafatkan kami di puncak kebahagiaan hidup bersamamu. Kembalikan kami kepadamu ya Allah di puncak kenikmatan ibadah. Pulangkan kami Rob di puncak kebahagiaan hidup, kenikmatan ibadah dan kedekatan hidup bersamamu ya ilahan. Wafatkan kami di puncak ketaatan kepadamu ya ilahan. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Jangan ambil usia kami sebelum Kau maafkan semua kehilafan kami. Rasanya berat kalau kami harus pulang kepadamu membawa dosa-dosa ini. Bagaimana masa depan kami nanti di akhirat kalau kami harus pulang dengan segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Oleh karena itu berikan kami kesempatan untuk membersihkan dulu semua dosa-dosa kami di sini, agar pertemuan denganmu nanti di akhirat adalah pertemuan terbaik dalam hidup kami, pertemuan tanpa membawa dosa ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, jadikan yang hadir bersama kami pagi hari ini di Masjid Al-Muslim ini adalah hamba-hambamu yang Kau pulangkan setelah Kau bersihkan semua dosa-dosanya ya Allah. Mudah-mudahan musibah yang saat ini sedang kami hadapi bersama adalah cara Engkau untuk memberikan banyak kebaikan dalam hidup kami. Dan di kebaikan yang paling puncak itu adalah Engkau berikan ampunan, Engkau berikan pahala terbaik buat kami nanti di akhirat. Mudah-mudahan ya ilahana, kami yang hadir bersama kami pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang Kau maafkan dan Kau bersihkan segala kesalahan sebelum kami bertemu denganmu nanti di akhirat. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Istiqomahkan hidup kami dalam kebaikan sampai akhir hayat kami. Nikmatkan, lezatkan, dan bahagiakan hidup kami dalam ketaatan kepadamu sampai ujung episode kehidupan kami. Mudah-mudahan musibah yang saat ini sedang kami hadapi bersama ya Allah membuat kami semakin nikmat ibadah kepadamu, membuat kami semakin harmonis, semakin dekat kebersamaan denganmu. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Ikhlaskan kami dengan segala keputusanmu, ridhokan kami dengan segala takdirmu, dan hantarkan langkah kami untuk semakin dekat ke pintu syurgamu. Mudah-mudahan yang hadir bersama kami pagi hari ini adalah hamba-hambamu ya Allah, yang kau akhiri episode kehidupan di dunia ini dekat ke pintu surga. Kami mohon kepada Engkau, jadikan yang hadir bersama kami pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang semakin bisa mendekati pintu surgamu. Andaikan setelah ini Engkau ambil usia kami, pulangkan kami ke surga ya Allah. Andaikan setelah ini kami harus meninggalkan pasangan kami
harus meninggalkan anak-anak kami, orang tua kami, dan orang-orang kami cintai, maka kembalikan, kumpulkan dan bersamakan kami nanti di surga. Andaikan setelah ini kami harus meninggalkan dunia, maka Allah ya Rahman ya Rahim, pulangkan kami ke surga ya Allah. Bersamakan kami dan orang-orang yang kami cintai sampai ke surga-Mu nanti. Pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai, terutama kedua orang tua kami. Mudah-mudahan yang hadir bersama pagi hari ini adalah hamba-hamba-Mu yang bisa mensurgakan kedua orang tuanya ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa mensurgakan kedua orang tua kami, terutama orang tua kami yang sudah tiada ya Ilahana. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk terus bisa mengantarkan orang tua kami semakin dekat ke pintu surga. Karena tidak ada kebahagiaan terbesar dalam hidup kami kecuali bisa mensurgakan kedua orang tua kami. Gagal kami menjadi anak-anak kalau kami tidak bisa mensurgakan kedua orang tua ya Allah. Mudah-mudahan ketaatan kami, ibadah kami, dan semua yang kami lakukan dalam pengabdian kami kepada-Mu, air mata kami, doa-doa kami, mudah-mudahan semuanya adalah menjadi pemudah orang tua kami semakin dekat ke pintu surga. Yang saat ini sedang sakit, kami mohon kepada Engkau ya Allah. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, karena Engkau sebaik-baik pemberi kesembuhan, dengan kesembuhan yang tidak disertai penyakit yang lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.